Shalom teman-teman Toraja for Christ Media. Hari ini kita kembali bersama-sama dalam kesempatan hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang memahami cara kerja Allah dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa mengerti, kita harus bisa memahami tentang cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui sebuah kisah tentang seorang panglima yang bernama Naaman, kita akan belajar tentang bagaimana memahami cara kerja Allah dalam kehidupan ini. Saya akan bacakan dalam 2 Raja-Raja pasal 5, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 5, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan kepada kita semua. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepada aku supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Nah, ini menarik sekali. Seorang panglima yang sedang mengalami penyakit yang bernama Naaman, saat itu dia ingin berkunjung ke Israel dan dia datang ke seorang nabi bernama Elisa. Nah, menarik sekali bahwa dia datang bersama dengan pasukan-pasukannya dan dia berhenti tepat di depan pintu rumah dari Elisa. Yang menarik adalah ayat 10 berkata begini, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Nah, ini menarik sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak orang ketika bertemu dengan pejabat, bertemu dengan orang-orang penting, ketika pejabat itu datang ke rumahnya, maka otomatis yang keluar adalah dia. Dia tidak akan pernah menyuruh utusan, dia tidak akan pernah menyuruh orang lain untuk menemui orang yang penting itu. Tetapi menarik adalah ketika Naaman datang bersama dengan pasukan-pasukannya, ternyata yang datang menemui dia bukan Elisa. Walaupun dia sudah ada di depan pintu rumah Elisa, yang keluar bukan Elisa, tetapi Elisa justru menyuruh orang lain. Nah, dalam kehidupan kita seringkali kita juga mengalami ini, saudara. Kita selalu berpikir bahwa ketika saya sakit, ketika saya mengalami pergumulan, yang harus datang adalah pendeta. Kalau tidak pendeta yang datang, saya tidak akan mengalami kesembuhan, saya tidak akan mengalami pertolongan. Nah, ini seringkali menjadi masalah. Seringkali yang menjadi masalah dalam kehidupan kita adalah seringkali dihadirkan bukan Tuhan, tapi orang yang kita mau hadirkan. Nah, Elisa sangat mengajarkan kita hal penting hari ini. Ketika Naaman datang ingin bertemu dengan dia tidak menemui Naaman. Kenapa, saudara? Karena Elisa ingin mengajarkan bahwa yang harus diandalkan bukan Elisanya, yang harus diandalkan adalah Tuhannya. Dalam kehidupan kita juga harusnya demikian. Siapapun kita, mungkin ketika kita mengalami pergumulan, kita menghadapi sakit, kita menghadapi situasi-situasi dalam hidup ini yang berat, terkadang kita lebih merindukan pendeta kita dibanding Tuhan kita. Kita lebih merindukan rohaniawan kita dibanding Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita lebih mengandalkan Dia. Rohaniawan, para pendeta hanya dipakai oleh Tuhan, tetapi kita lebih harus hormat kepada yang memakai mereka, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini yang pertama yang saya mau ajarkan kepada kita, memahami cara kerja Allah adalah mari kita hadirkan Tuhan, bukan orang lain yang kita hadirkan, tetapi Tuhan terlebih dahulu. Ketika Tuhan hadir, siapapun yang datang, mungkin itu hanya majelis gereja, mungkin itu hanya anak kecil yang datang mendoakan kita, tapi kalau kita mengerti yang dihadirkan adalah Tuhan, maka mujizat pasti akan terjadi. Dan yang kedua yang kita pelajari, saya akan lanjutkan pembacaan ayat firman Tuhan. Dikatakan begini, ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Ayat 11 berkata begini, "Tetapi pergilah Naaman dengan gusar." Nah, ini menarik sekali. Ketika Elisa menyuruh Naaman untuk pergi mandi 7 kali di sungai Yordan, dia ayat 11 berkata begini, "Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang seringkali menjadi masalah. Kita tidak melihat jawaban Tuhan, kita tidak melihat pertolongan Tuhan, karena seringkali kita gampang kecewa dengan manusia, kita gampang kecewa dengan Tuhan. Sama dengan apa yang dialami oleh Naaman. Ketika Elisa tidak menjumpai dia marah dan berkata, "Sekira-kiranya yang kuharapkan adalah setidak-tidaknya ia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku, dan dengan demikian menyembuhkan kustaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, Naaman berusaha memakai caranya dia, bukan caranya Tuhan. Dia memaksakan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Nah, seringkali kita tidak mengalami mujizat Tuhan, kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita ingin pakai cara kita, bukan caranya Tuhan. Hari ini saya ajarkan kepada kita semua, mari kita belajar, saya pun dan saudara belajar, bahwa untuk mengalami pertolongan Tuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan, untuk melihat hal-hal besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mari kita pakai cara Tuhan,
bukan cara kita. Sekalipun mungkin cara Tuhan berlawanan dengan keinginan kita, cara Tuhan tidak sama dengan apa yang kita mau, tapi mari kita belajar mengikuti cara Tuhan, karena cara Tuhan pasti yang terbaik. Dan ayat 11 berkata begini, saya bacakan kepada kita. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, ini masih perkataan Naaman, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai yang ada di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Saudara lihat ini, Tuhan Elisa menyuruh dia mandi di sungai Yordan, tapi dia berkata masih ada sungai-sungai cantik, sungai-sungai indah, sungai yang lebih bersih daripada sungai Yordan. Masih ada Parpar, masih ada Abana yang lebih baik. Kenapa aku harus mandi di sungai Yordan? Lihat ini, Naaman tetap masih memaksakan caranya dia, bukan caranya Tuhan. Sekali lagi, mari belajar mengikuti cara Tuhan dalam hidup ini. Mari kita belajar mengikuti polanya Tuhan, bukan polanya kita, sehingga mujizat besar bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan ayat 12 berkata begini, ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang, mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan tetap melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Yang terakhir yang saya mau sampaikan buat kita, mengerti pola pikir Allah, mengerti cara kerja Allah. Yang terakhir yang kita harus pelajari adalah kita harus menurunkan ego kita. Kita harus menurunkan ego kita. Seringkali ego kita, seringkali keinginan diri kita, seringkali penghargaan diri kita, seringkali ketika seolah-olah direndahkan oleh Tuhan untuk menerima mujizat Tuhan, seringkali kita tidak terima. Hari ini Tuhan ajarkan kepada kita, untuk melihat anugerah Tuhan, kita harus mengalami yang namanya penurunan ego kita. Makanya firman Tuhan berkata begini, Paulus pernah berkata dalam sebuah ayat firman Tuhan, dia berkata begini, justru dalam kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna. Artinya apa? Ketika Paulus menurunkan egonya, ketika Paulus merelakan dirinya, membiarkan dirinya, cara kerja Tuhan terjadi. Sekalipun dia lemah, tapi disitulah pekerjaan Tuhan menjadi sempurna. Hari ini saya sampaikan buat kita, kiranya damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kita. Ikuti cara kerja Tuhan, ikuti pola Tuhan, sehingga mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam renungan-renungan selanjutnya. Semua saya dan saudara terus mengalami anugerah dan mujizat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.